3 poin insyaallah, yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam kitab beliau Ta'dhimul Ilm, Khulasatu Ta'dhim al-Ilm, yang mana beliau menulis kitab ini sebagai bentuk ringkasan dari tata cara dan adab untuk menuntut ilmu. Nah, tidak usah kita panjang lebar ya, kita langsung masuk pada poin pembahasan yang pertama. Jadi sebenarnya ada 20 poin, tetapi pagi ini akan saya samakan 3 poin insyaallah. Poin yang pertama, qala al-musannifu wafaqahullahu azza wa jalla, al-maq'idul awal tathiru wi'a'il ilm. Poin pertama dari 20 poin pengagungan ilmu adalah membersihkan hati, membersihkan wadah dari ilmu itu, yaitu hati. Wa huwa al-qalbu, wadah dari ilmu itu adalah hati. Fa inna likulli matlubin wi'aun, sesungguhnya setiap perkara yang dicari itu memiliki wadah. Wa inna wi'a'al ilmi al-qalbu, dan ketahuilah bahwa wadahnya ilmu itu adalah hati. Catat ini ya, wadahnya ilmu itu adalah hati. Wa wasakhul wi'a'i yu'akiruhu wa yughayyiruhu ma fihi, dan kalau wadah dari ilmu itu kotor ya, wadah dari sesuatu itu kotor, maka juga akan berpengaruh mengotori inti dari yang diwadahi itu, barang yang ditaruh di situ, dan juga bahkan bisa merubahnya. Ya, antum ambil air putih ditaruh di gelas, tetapi gelasnya kotor. Apa yang terjadi? Air antum ikut kotor. Nah, maka kotornya hati itu bisa merubah ilmu, bahkan tidak membuat ilmu itu mempengaruhi hatinya, justru hatinya malah jadi kotor ya. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhulul ilmu, dan sesuai dengan kebersihan wadah dari ilmu itu, maka ilmu itu akan masuk ke dalam dirinya. Paham ya? Kalau hatinya kotor, ya ilmu tidak akan mau masuk. Paham ini? Nah, dan sesuai dengan kadar kebersihan hatinya itulah ilmu itu akan mau masuk ke dalam dirinya. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi, semakin bertambah bersih hatinya, maka semakin bertambah pula penerimaan ilmu itu di dalam hatinya. Artinya, kalau hatinya tambah bersih, ilmu itu tambah bisa masuk. Nah, ini harus kita rasakan. Kalau kita belajar nyahono yahene, sudah lama belajar kok ilmu itu sulit masuk. Lihat, cek hati kita ada apanya. Nah, wa mathalul ilmi fil qalbi kanuril misbah. Dan Syekh Utsaimin menjelaskan berikutnya, permisalan ilmu di dalam hati itu seperti cahaya sebuah lampu, sebuah pelita. Ilmu di dalam hati kita ini seperti cahaya pelita. Insofa zujajuhu sya'at anwaruhu. Kalau kaca, ini kan lampu ini ada kacanya ya.
Kalau kacanya itu masih bersih, bagus, otomatis cahayanya terang. Paham ya? Tapi kalau lampunya udah lama, sudah kacanya hitam-hitam, nah ilmunya, cahayanya juga tidak bisa menyebar. Bisa dipahami? Nah, wa in lattakhathul ausakhu kasafat anwaruhu. Dan kalau kaca sebuah lampu itu kotor, ya, terhalanglah cahaya lampunya. Baik. Jadi paragraf pertama ini Syekh Utsaimin menekankan kepada kita bahwa kalau kita mau dapat ilmu, yang wajib kita bersihkan adalah hati kita. Kenapa? Karena tempatnya ilmu itu adalah hati. Paham ya? Tempatnya ilmu itu adalah hati. Taib. Qala hafizahullah ta'ala, faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Maka siapa yang ingin mengikat ilmu, wajib bagi dia untuk memperindah, untuk memperbagus dan membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Kalau pengen ngikat ilmu dalam dirinya, maka wajib baginya untuk membersihkan hatinya ini dari kotoran. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa liqalbin nadhif. Maka ketahuilah, ilmu itu adalah mutiara yang sangat lembut dan indah, yang tidak akan cocok, tidak akan bisa masuk kepada hati yang kotor. Maka ilmu itu hanya pantas masuk kepada hati yang bersih. Karena ilmu itu diumpamakan seperti batu permata yang sangat bagus. Kalau wadahnya jelek, ya tidak cocok, tidak bisa masuk, enggak klop. Tapi kalau wadahnya bagus, klop, masuk itu. Bisa dipahami? Taib. Sekarang kita harus tahu, ya, apa yang disebut sebagai kotoran hati yang harus kita bersihkan. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimaini. Dan kebersihan hati itu kembali kepada dua pokok yang sangat besar. Bersihnya hati akan kembali kepada dua perkara ini. Yang pertama, ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat. Bersihnya hati dari kotoran syubhat. Wal akhar, lalu yang kedua, taharatuhu min najasati syahwat. Bersihnya hati dari kotoran syahwat. Nah, jadi yang ngotori hati kita itu ada dua. Yang pertama apa, Mas Noval? Kotoran hati itu yang pertama apa? Kotoran hati yang pertama apa? Nah, antum berdiri dulu. Nah, berdiri dulu. Nah, udah berdiri sampai saya turuh duduk. Nah. Yang pertama kotoran hati itu adalah syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah kerancuan pemikiran dalam beragama. Nah, ya, dan inilah yang akan tumbuh ketika seseorang menganut dan melestarikan bid'ah, sesuatu yang baru dalam perkara agama.
Ya, contoh syubhat yang sederhana adalah orang ngapain sholat di masjid, sholat di rumah laki-laki itu juga sah kok, boleh. Contoh lagi syubhat ini kesalahan ya, kerancuan pemikiran. Contoh lagi syubhat yang ngeri, yang mengatakan bolehnya mengucapkan selamat hari raya non-Islam, Natal kah yang lainnya lah. Ini kalau orang Islam, kalau orang non-Islam yang berbicara, contoh ada pendeta nyuruh orang Islam, "Hei umat Islam, kalian wajib mengucapkan selamat Natal pada orang Nasrani." Percaya nggak umat Islam? Nggak percaya, kalau perlu dilempar sendal. Ya, tetapi kalau yang ngomong adalah orang yang dianggap tokoh oleh orang Islam, nah ceritanya akan berbeda. Maka kerancuan pemikiran ini bersumber dari yang namanya bid'ah, perkara-perkara baru dalam masalah agama. Dan ini banyak sekali. Maka hati seseorang kalau penuh bid'ah, kalau penuh syubhat, kalau penuh kerancuan pemikiran, tidak akan ilmu itu benar, dan tidak akan ilmu itu bercokol di dalam hatinya. Oleh sebab itu, ya, ini perlu saya ingatkan, banyak yang hafal Al-Qur'an, ya, banyak yang suaranya merdu ketika baca Quran, bahkan sampai luar negeri. Tetapi ya, apa yang terjadi? Salaman sama perempuan oke-oke aja, ya. Terus dandanannya itu bukan kayak dandanan orang Islam, tetapi kayak dandanannya rocker, Masya Allah. Loh, kenapa ini? Karena dia memandang hal-hal seperti itu boleh, padahal itu tidak boleh. Bisa dipahami ya? Nah, duduk dulu. Nah, ini kotoran hati yang pertama itu adalah syubhat. Kotoran hati yang kedua adalah syahwat. Ya, syahwat itu apa sih? Syahwat itu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wa wadhahabi wal fiddati, dan seterusnya. Masya Allah, wal khailil musawamati, dan seterusnya. Jadi syahwat itu adalah perkara-perkara yang mengundang selera hawa nafsu, dan ini kalau diperturutkan enak, ya, tetapi hasil akhirnya mencelakakan dia di dunia maupun di akhirat. Ya, contoh urusan syubhat, contoh urusan syahwat yang disebutkan Allah tadi, urusannya ya urusan wanita, tahta, harta, ya. Nah, dan ini kalau sudah bercokol dalam hati seseorang, ya, tidak akan dapat itu ilmu. Saya ambil contoh, ya. Saya ambil contoh masalah syahwat yang benar-benar dihiasi-hiasi setan pada masa ini, yaitu musik. Ya enggak? Oke, mboten. Mungkin orang suruh pengajian, dikasih snack, dikasih apa, males, ya enggak? Tapi kalau ada konser, subhanallah, bayar 1.000 diparani, sampai tengah malam sampai ribut diparani, ya. Kenapa? Karena mereka mencocok dengan apa yang ada di dalam hawa nafsunya, dan itu kalau diumbar kalau diumbar celaka kita, ya. Dan kita, syariat Islam dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah SAW untuk mengerem hawa nafsu yang tidak benar. Bisa dipahami ya? Nah, maka ketika seorang penuntut ilmu kok dia kemasukan virus-virus syahwat, ya, sukae, mohon maaf ya, sukae nyolong-nyolong dengerin musik, sukae nonton film Korea, sukae nonton YouTube sing ra cetha-cetha, sukae main TikTok, ngawasi TikTokan. Ini semua syahwat ini. Kalau ini diterus-teruske,
ya. Nah itu tadi ya, bisa jadi celaka di dunia dan di akhirat. Dan ingat ya bahwa kita itu diperintahkan untuk menekan hawa nafsu yang jelek seperti itu. Ya, jadi kalau ketemu hal-hal yang seperti itu segera tobat, segera dihindari, segera dilupakan. Ya. Nah maka hati kita akan bersih dan bisa menerima ilmu kalau bersih dari syubhat dan syahwat. Bisa dipahami ya? Nah, walima li taharatil qalbi min sya'nin 'azimin umira bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma umira fi qaulihi ta'ala fi suratil muddatsir. Dan dikarenakan kebersihan hati ini merupakan perkara yang sangat agung, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan di awal kali beliau diperintah dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Muddatsir, wa thiyabaka fatahhir. Nabi disuruh untuk membersihkan bajunya. Artinya apa? Disebutkan sebagian ulama maksudnya ya fi qauli man yufassiru thiyaba bil batin. Kata Syekh Utsaimin, sebagian ulama menafsirkan kalimat wa thiyabaka fatahhir di situ adalah bersihkan hatimu, bersihkan ya. Bersihkan amalan-amalanmu dari kotoran. Ya, bersihkan hatimu dari kotoran, bersihkan amalan-amalanmu dari kotoran. Nah, dan secara khusus Syekh Utsaimin membawakan tafsir bahwa yang disuruh membersihkan itu adalah hatinya. Wa thiyabaka fatahhir. Hatimu wahai Muhammad bersihkan. Nah, dan ini adalah perkataan yang bagus ya, dan memiliki asal pengambilan yang benar. Taib. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbika fastahi min nadharillahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Jika engkau, nih perhatikan, jika engkau malu kalau dilihat orang dalam keadaan kamu memakai pakaian yang kotor, ya enggak? Antum pakai pakaian kotor, ya terus pergi ke masjid, isin ra? Kudune isin, nek ra isin kebangetan. Ya. Ini atau antum pakai pakaian kotor pergi ke undangan nikahan teman, piye coba? Memalukan dirinya sendiri. Maka kalau kamu bayangkan ini, kalau kamu pakai pakaian kotor itu malu untuk dilihat orang, maka seharusnya lebih layak kalau engkau itu malu dari pandangan Allah kepada hatimu, kalau hatinya isinya kotoran, ya, yang di dalamnya ada kotoran, ada kerusakan-kerusakan, ya, ada dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan. Nah, jadi sekali lagi, ini yang bisa menilainya adalah kita dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, qala Muslim ibn al-Hajjaj haddatsana Amr wan Naqib haddatsana Katsir ibnu Hisham haddatsana Ja'far ibnu Burqan an Yazid al-Asam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar, orang yang paling pelit itu adalah orang yang kalau disebutkan nama Nabi tidak mengucapkan sholawat. Bahkan Nabi mengatakan, ya, celaka seseorang, ya, rogiba anfumriin, ya, celaka seseorang itu. Salah satunya ada 3 perkara yang Nabi sebutkan. Yang pertama adalah disebutkan nama Nabi dan dia tidak mau mengucapkan sholawat. Jadi kalau antum ngaji ketemu ustadznya atau siapapun gurunya nanti kalau di kelas mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dijawabnya,
ucapkan salam ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk-bentuk fisik kalian, tetapi Nabi itu melihat kepada hati kalian dan juga perbuatan kalian. Nah, maka dari sini kita wajib memperbaiki hati dan amalan. Karena yang dilihat Allah, yang dinilai Allah adalah hati kita dan amalan kita, bukan fisik kita. Kalau kita malu tadi, pakai pakaian ya yang tidak bersih, kotor, ya pergi ketemu orang kita malu, tentunya ketika Allah melihat hati kita penuh kotoran, harusnya kita lebih malu. Nah, kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, wahdhar kama inna nafsika allati mata kharajat alaika kusirta kasra muhanin. Dan hati-hatilah kalian ya dari sisi gelap jiwa kita. Apa yang tersembunyi dalam jiwa kita? Ya, ini kan bisa jadi jelek. Ya enggak? Hati-hati dari sisi jelek pada diri kita. Yang kalau itu keluar, artinya kita keluarkan bisa membuat kita rusak. Nah, Masya Allah, dengan kerusakan yang menghinakan. Nah, ini sebagian ya ulama ada komentar masalah yang seperti ini, ya, bahwa ternyata kebiasaan hati itu bisa terwujud dan terbawa dalam perbuatan. Maka nih contohnya yang nyata, kalau ada seseorang, kalau bahasa Jawa nih misuh, tahu ya misuh, itu mencerminkan hatinya rusuh, paham enggak? Nah, makanya nanti jangan sampai ada nih, kalau ada yang misuh lapor ke saya, enggak apa-apa nanti. Oh, kenapa? Itu perlu diperbaiki hatinya. Karena ternyata sebenarnya kata Nabi dalam khutbatul hajah, ya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung pada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Jiwa kita itu kalau tidak terdidik untuk baik, outputnya juga jelek. Ya enggak? Kita lihat sampah, kotoran begitu. Kalau sudah terbiasa cuek, ya cuek aja. Ya Pak ya? Dan ternyata perbuatan-perbuatan yang tidak sengaja itu cerminan daripada jiwanya tadi. Ada orang kalau kebiasaan duduk begini, ya bagus-bagus jatuh. Ini kalau beneran bagus, mungkin dia bisa istighfar, bisa bilang Allahu Akbar, bisa bilang Subhanallah atau yang lainnya. Itu mencerminkan bahwa jiwanya, hatinya, lisannya memang diisi dengan zikrullah. Paham? Tapi kalau ora sengaja ngopo terus misuh, lah koreksi ini. Ini dia sendiri koreksi, temannya juga bisa ngoreksi. Kalau ada orang yang seperti ini aja dicedai. Paham ya? Jangan dijadikan kawan dekat. Ya, karena seorang itu almar'u ma'aman ahabbah. Bersama siapa yang dia cintai. Almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu berada sesuai di atas agama temannya. Kalau temannya kebiasaannya begitu, ya nanti dia ikutan. Ya, lo carane piye? Dinasihati. Ya, dinasihati yang baik. Nek ra iso, ya tinggalkan. Nah, setuju ini? Paham? Bisa dipahami ya? Nah, maka hati-hati dari bisikan-bisikan jelek dalam hati kita, kandungan-kandungan jelek dalam jiwa kita, yang kalau ini keluar ternyata menghancurkan. Ya, baik. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, man tahhara qalbahu fihi ilmu halla wa man lam yarfa minhu najasatahu
wada'ahul ilmu wartahal. Maka siapa yang mau membersihkan hatinya, maka disitulah ilmu akan bertempat. Dan siapa yang tidak mau mengangkat kotoran hati dari dirinya, tidak mau mengangkat kotoran dari wadah ilmunya, ya, maka ilmu pun akan meninggalkan dia dan pergi darinya. Ya, jadi tadi kita tambahkan sedikit, menghafal Quran ini suatu hal yang baik. Musuhnya adalah syubhat dan syahwat. Ketika dia menghafal Quran, kok ternyata di saat yang bersamaan dia hafal dengan bait-bait musik, dilafadzkan dan sebagainya, tentunya ini merusaknya. Satunya pengen ilmu masuk ke dalam hatinya, yang satu mengotorinya. Bisa dipahami ya? Maka siapapun yang memiliki hal-hal yang kira-kira tidak baik, ya, ayo ditinggalkan. Ya, antum sudah saya gede. Ya, nanti yang KM ini sebentar lagi bukan lagi ngurusi diri sendiri. Antum harus jadi pengurus orang lain. Oh iya, nanti dadi bapak minimal ya ora. Piye coba bapake pengen anake elek. Nek sudah jadi bapak pengen anakku wis ben lah dadi rocker. Wah, anakku wis ben kaya aku mbiyen. Lho kowe mbiyen ngopo, Pak? Wah, aku mbiyen dadi wis ngono kae lah pokoke. Pengen enggak? Mohon maaf, sebejat-bejatnya orang tuh enggak pengen anaknya ngikutin jelek. Ya enggak? KMI ini sebentar lagi udah akan ketemu hal-hal seperti itu, ya. Nanti kalau mungkin 25 tahun umurnya, ya, sudah menikah, berarti kurang lebih 8 tahun lagi. 7 atau 8 tahun lagi, dan itu tidak lama. Dan itu tidak lama. 3 tahun aja rasanya lah kayak wingi. Ya enggak? Oh, ini sebentar lagi antum akan memikul beban seperti itu. Ya, maka marilah ini, kalau kita pengen jadi generasi yang baik, awali dari diri kita. Awali dari diri kita. Dan masalah ilmu ini yang paling penting, yang pertama adalah membersihkan hati kita. Baik, kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, wa idza tasaffahta ahwala ta'ifatin min tulabil ilmi fi hadzal ma'qidi ra'aita khalalan bayyinan. Dan jika kamu mau meneliti, mau ngecek, mau ngeros-cek keadaan sebagian dari penuntut ilmu, ini yang disebutkan Syekh Utsaimin ini penuntut ilmu, santri. Kalau kamu mau ngecek sebagian santri terkait dengan poin yang pertama dari pengagungan ilmu itu, yaitu masalah bersihnya hatinya, bersihnya wadah ilmunya, sungguh kau akan dapati kerusakan yang nyata. Fa aina ta'dhimul ilmi min imri'in taghdus syahawatu wasyubuhatu fi qalbihi wa taruhu. Maka di mana pengagungan ilmu dari seorang yang syubhat dan syahwat itu datang dan pergi ke hatinya? Bisa dipahami? Artinya begini, Syekh Utsaimin bukannya kemudian memvonis santri itu begini, bukan. Tetapi beliau mengajak untuk ngecek diri-diri kita, yang mana kita itu adalah orang yang berusaha untuk menuntut ilmu, yang ternyata bisa jadi syubhat dan syahwat itu keluar masuk di hatinya. Nah, bisa dipahami ya? Nah, caranya terus piye? Apakah harus ini? Ya, caranya kita harus menghindar, mencegahnya. Contoh yang saya sebutkan kenyataan, HP ini bisa jadi alat yang baik, bisa jadi pula alat yang jelek, tinggal karakter yang megangnya. Kalau dia memang, mohon maaf, di hatinya bercokol syubhat dan syahwat, sing didelok ya kuwi mau TikTokan, ya, pokoknya hal-hal yang enggak mutu lah, ya enggak. Tapi kalau hatinya bersih dari syubhat dan syahwat, nah niscaya insyaallah HP-nya justru akan bermanfaat. Jadi sekarang kita hidup di zaman teknologi, ya, tidak mungkin kita lari darinya.
Tapi yang wajib bagi kita adalah membawa diri agar sesuai dengan syariat dan menghindarkan diri agar tidak terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Bisa dipahami ya? Nah, maka ini ayo kita cek hati kita. Kita cek diri kita. Sudahkah hati kita ini bersih dari kotoran syubhat dan syahwat? Karena kalau masih kotor, ilmu akan sulit masuk, ya. Taib. Ya, Syekh Utsaimin melanjutkan, tad'uhu suratun muharramatun wa tastahwihi maqalatun mujrimatun hashwuhu al-munkarat wa taladdudhu bil muharramat fihi ghillun wa fasad wa hasadun wa inad wa nifaqun wa shiqaq anna lihaula'i walil ilmi ma hum minhu wala huwa ilaihim. Ya, saya Utsaimin contohkan sebagian penuntut ilmu itu ya diajak oleh hawa nafsunya untuk melihat gambar-gambar yang haram, oke-oke aja. Ya, diajak untuk berkata-kata yang jelek, jalan saja. Ya, ini yang serodok ngeri itu kadang kalau pacok-pacokan, kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Dan haram loh ya, kalau pacok-pacokan nyebut bapak ini haram nih. Nyebut bapak atau nyebut ibu ya. Tolong jangan sampai terjadi ya di pondok kita ini. Woi dasar, misalnya bapak namanya siapa disebut bapaknya, subhanallah. Ini bisa jatuh ke dalam dosa yang berlipat. Ya dulu kalau tidak salah saya pernah bahas di sini ya ketika pembahasan adabul mufrad. Ya, bagaimana seorang anak itu dikatakan durhaka kepada orang tuanya. Salah satu bentuknya adalah dia menjelekkan orang tuanya orang lain, lalu orang yang tersinggung itu bales menjelekkan bapak ibunya. Maka dengan itu kita terhitung durhaka kepada orang tua kita sendiri. Makanya saya katakan dosanya double. Jadi ini kata Syekh Utsaimin di antara contohnya ngomong yang jelek-jelek, ya, lihat yang jelek-jelek, ya, kebiasaannya kebiasaan yang munkar, ya, nun sewu, ya, meh turu karena ini asrama bareng-bareng orang nggo celono, katokan pendek. Nah, hal seperti ini harus dihindari. Ini yang disebut sebagai menjatuhkan harga diri sendiri. Ya. Nah, contoh ya. Kemudian dia berlezat-lezat dengan perkara yang munkar, yang di situ ada kedustaan dan juga kerusakan, ada hasad, ya, ada perlawanan kepada syariat, ada kemunafikan, ya, ada penentangan terhadap syariat. Maka orang yang seperti ini bagaimana mau dapat ilmu? Ya. Tidak akan mungkin ilmu datang kepadanya dan dia juga tidak menghadap ke ilmu. Nah, qala Sahal ibnu Abdillah, ya, berkata Sahal ibnu Abdillah, ini terakhir kesimpulannya, haramun ala qalbin an yadkhulahu nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Ini penting nih, tolong dicatat, ya. Berkata Sahal ibnu Abdillah, haram atas hati untuk masuk cahaya ilmu kepadanya, haram atas suatu hati, atas hati untuk masuk cahaya ilmu kepadanya apabila ada sesuatu yang Allah benci di dalam hatinya. Haram bagi ilmu itu untuk masuk ke dalam hati seseorang, artinya ya, kalau ada sesuatu yang Allah benci dari hatinya itu. Haram atas hati untuk masuk cahaya ilmu kepadanya jika di dalam hatinya itu ada sesuatu yang Allah benci. Yang Allah benci tadi adalah syubhat dan syahwat. Baik. Nah, ini poin yang pertama. Ya. Dan saya ingin
Alurnya ini saya sengaja maju mundur begitu biar nggak ngantuk. Kenapa kita itu harus mengagungkan ilmu? Ceritanya begitu. Ini nggak saya sebutkan di muqaddimah tadi. Karena kalau kita itu tidak mengagungkan ilmu, otomatis ilmu itu tidak akan datang ke kita. Saya kasih gambaran. Kalau ada orang pengen belajar jadi koki yang handal, nih saya kasih contoh, pengen bikin roti itu aja lah. Pelatihnya galak, dia baru ngadon sekali, diseneni 15 kali. Wah ini salah, ini begini. Terus antum, wah wis rasa belajar lagi. Udah tobat, aku nggak akan datang lagi pada guru rotiku. Padahal guru rotinya itu adalah orang terkenal emang bikin roti dan rotinya enak. Orang dimintai belajar kok kayak gitu. Antum akan ada dua pilihan, ya ndak? Gurune galak kayak mau. Antum akan ada dua pilihan. Aku menyerah atau aku lanjut. Kalau antum menyerah, antum dapat ilmu enggak? Kalau antum lanjut dan sabar, antum dapat ilmu enggak? Di situ antum akan dapat ilmu, walaupun antum harus menanggung susah dan derita mempelajari cara bikin roti. Bisa dipahami? Nah, maka kalau kita itu tidak mengagungkan ilmu, ya gimana akan datang ilmunya? Kita nggak perhatian dengan matematika. Wah, apa matematika yang angel, ra nek gunane ning surga ra nek matematika. Coba ada orang ngomong begitu mau belajar matematika, bisa nggak kira-kira? Sama ada orang pengen belajar IT komputeris malah marai mlebu neraka. Wis aku ora gelem lah nek pelajaran komputer gua kali. Kira-kira bisa nggak dia belajar komputer? Nggak mungkin. Belajar Umdatul Ahkam kon ngapalke hadise. Wah, apa iki? Ngapalke hadis-hadis wae. Mbok pisan-pisan dolan. Apa dolan wae rasa ngapalke hadis. Jadi kalau dia sudah, kalau bahasa keren itu a priori, ilmu ini angel, ilmu ini tidak mau aku pelajari, ilmu ini kurang bermanfaat, dia itu nggak mengagungkan ilmu, paham nggak? Otomatis gimana dia akan dapat ilmunya? Bisa dipahami ya? Nah, orang yang akan dapat ilmu itu adalah orang yang bisa mengagungkan ilmu tersebut. Bisa dipahami? Nah, poin pertama yang harus kita pahami untuk kita bisa meraih ilmu adalah membersihkan hati. Bisa dipahami? Kalau hati kita nggak bersih, ya tidak akan mungkin dapat ilmu. Tapi poin yang kedua, saya tadi ngira saya itu sampai zuhur. Ya, makanya tadi saya tuh nyari-nyari materi baru datang baru untuk kopi tadi. Soalnya saya kira sampai zuhur. Kalau sampai zuhur kan nanti istirahat dulu, situ masuk lagi. Ya, ini ternyata tinggal sedikit. Saya tadi bilang pengen 3, mungkin hanya 1 tambahan yang terakhir nih, 2 saja. Nah, poin yang kedua yang harus kita lakukan agar kita dikatakan sebagai orang yang siap menuntut ilmu, pengen dapat ilmu dengan cara mengagungkan ilmu, yaitu adalah ikhlasun niyati fihi, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Kata Syekh Utsaimin hafizallahu taala, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha. Sesungguhnya ikhlasnya sebuah amalan merupakan pondasi diterimanya amalan tersebut. Wa sullamu wusuliha, dan juga jembatan untuk diterimanya amalan tersebut. Ikhlasnya sebuah amalan ya, itu merupakan pondasi dan jembatan agar amal itu diterima. Kalau ada orang beramal tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mengikhlaskan baginya agamanya. Ya, kita itu diperintah untuk
mengikhlaskan seluruh agama untuk Allah Ta'ala. Wa qala al-Bukhari fil Jami' al-Musnad as-Sahih wa Muslim fil Musnad as-Sahih wal lafdhu lil Bukhari haddatsana Abdullah ibnu Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya ibni Sa'id an Muhammad ibni Ibrahim an Alqamah an Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya, dan seorang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Wa masabaqa man sabaqa wa la wasala man wasala minas salafis salihina illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Dan tidaklah kaum yang terdahulu kita, para salaf kita, mereka itu tidaklah mendahului kita, tidaklah mereka mengungguli kita, tidaklah mereka lebih mulia dari kita, kecuali karena sebab keikhlasan mereka dalam semua amalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Bakar Al-Marwazi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah. Berkata Abu Bakar Al-Marwazi, ya, aku mendengar seorang berkata kepada Abu Abdillah, yang dimaksud adalah Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Wa dzakara lahu sidqa wal ikhlasa fa qala Abu Abdillah bihadzar tafa'al qaum. Ya, disebutkan pada Imam Ahmad tentang kejujuran dan ikhlas. Maka Imam Ahmad mengatakan, dengan jujur dan ikhlas itulah satu kaum bisa mulia. Dengan jujur dan ikhlas satu kaum bisa mulia. Taib, sekarang saya ingin kasih hal yang penting-penting di akhir ini. Wa innama yunalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Tolong kasih garis bawah, tolong ditulis. Seorang itu akan dapat ilmu sesuai kadar keikhlasan dia dalam menuntut ilmu itu. Seorang itu akan mendapat ilmu sesuai kadar keikhlasan dia dalam menuntut ilmu tersebut. Ya, seorang akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Semakin ikhlas dia dalam menuntut ilmu, semakin dia akan mendapatkan ilmu. Ya. Ini antum rasakan enggak? Hah? Kalau antum ikhlas belajar, disuruh gurune ngapalke, Mas ini besok dihafalkan hadisnya, Mas ini besok dihafalkan ayatnya. Antum ikhlas, antum sabar, antum hafalkan, antum dapat ilmu. Ya enggak? Tapi kalau antum enggak ikhlas, suruh belajar, ngopo belajar, bosen. Suruh ngapalkan, ngapalke meneh. Plus hatinya orang ikhlas, piye coba? Bisa kebayang enggak, masuk ke dalam kepala enggak ini? Dalam hati. Antum disuruh belajar, orang ikhlas, orang niat, piye dadine? Isora. Ini nanti antum itu laki-laki, ya. Tanggung jawab antum itu ternyata bisa jadi lebih besar dari antum yang bayangkan sekarang. Masa antum yang paling longgar itu ya ketika antum sekolah sekarang ini. Besok-besok lagi belum tentu antum merasakan masa-masa selonggar ini. Maka kalau sekarang saja belajarnya tidak ikhlas, orang niat belajar, bagaimana dia akan mendapatkan ilmu? Bisa dipahami? Mas, 2 hadis ini tolong hafalin. Besok saya cek harus hafal. Ustaz ngongkon-ngongkon sak penake. Malah dia komentar gitu. Apa yang terjadi? Terus bentuk tidak ikhlas lagi, dia disuruh ngapalke, dia berusaha ngapalke, tapi sambil ora los. Ya enggak? Terjadi enggak pada antum? Kalau itu terjadi, ayo diperbaiki. Ojo-ojo, jangan-jangan kemarin-kemarin antum sulit ngapalin Quran, sulit ngapalin hadis,
sulit ngapalin dalil yang lain. Itu gara-gara antum tidak ikhlas dalam belajarnya. Lah kowe rene ngopo? Aku dipaksa bapak ibuku kon sekolah. Coba nek aku ora dipaksa, aku ameh dadi tukang apa misale. Pilih angon ke pedus ning kampung. Coba nek aku ora kok paksa kon sekolah, aku dadi dolan ning gone trek-trekan. Jadi kalau antum tidak ikhlas dalam belajar, ya tidak akan dapat ilmu. Tetapi ilmu yang akan antum dapatkan itu sesuai dengan kadar keikhlasan antum. Bisa dipahami ya. Dan kita dalam belajar itu, antum jangan berpikir sempit. Ternyata belajar itu minimalnya kita harus belajar 3 perkara. Yang pertama yang terkait dengan aspek, kalau bahasa ininya ya, aspek kognitif, bahasa intelektual ala pendidikan Indonesianya. Belajar yang terkait dengan hal-hal yang memang bisa masuk ke dalam pikiran dan hati. Ini harus dihafal, harus dipahami dan seterusnya. Yang kedua yang disebut dengan ranah afektif. Itu yang dinamakan kalau bahasa kita ini praktek dari ilmu. Antum mudeng Al-Qur'an, antum mudeng bacaan sholat, antum tahu keutamaan sholat duha, antum tahu keutamaan sholat tahiyatul masjid, antum tahu keutamaan sholat ba'diyah, antum tahu keutamaan sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Tetapi kalau antum tidak biasa menjalankannya, tidak mau menjalankannya, dapat pahala enggak antum? Lalu akan terwujud kebiasaan yang jelek. Masuk masjid, dengar cerita karo kancane. Harusnya dia masuk masjid itu sholat. Habis sholat, mushafe yang kecil dipegang, dibaca. Kalau enggak doain orang tuanya, doain gurunya, doain pondoknya, ya biar pembangunannya lancar. Doain antum sendiri, ya enggak? Ya Allah, aku semoga Engkau mudahkan ya Allah aku dalam belajar. Ya Allah, masa depanku berikanlah aku pengen sekolah di Madinah ya Allah. Aku pengen sekolah di universitas yang ada di Arab Saudi sana ya Allah. Doa begitu dong. Nah, mosok mlebu masjid cerita, meh neng kamar mandi cerita, meh turu ngantek jam 11 cerita, dan seterusnya. Ya memang cerita itu boleh bumbu dalam kehidupan. Antum sama temen ya harus begitu. Tapi ya mbok tulung nek ning masjid iku, ayo afektifnya ditumbuhkan. Karakter kita ini loh ditumbuhkan. Kalau sampai masjid, aku tak sholat sih. Bar kuwi zikir, bar kuwi ndonga. Ini namanya karakter, paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, yang ketiga itu namanya psikomotorik dalam belajar itu. Ya antum harus dan di sini ya namanya belajar itu enggak hanya di kelas saja. Ya enggak hanya ketika hafalan aja. Tetapi antum bermuamalah itu ya belajar. Antum bersih-bersih kerja bakti itu ya belajar. Iya itu. Pondok itu adalah cerminan kecil dari masyarakat. Ya, cerminan kecil dari masyarakat. Mungkin sekarang ini kalau ada temennya kerja bakti yang satunya tidur, paling cuman alah bocah kae, turu kae kancane kerja bakti tego. Paling cuman gitu ya enggak. Tapi besok kalau antum di masyarakat liyane kerja bakti antum turu, piye coba? Masyarakatnya nanti bilang, titenono wae nek mati kon ngubur dhewe. Ya enggak? Nek loro ya kon ning rumah sakit dhewe, ra nek sing niliki. Seperti itu. Makanya latihan setia kawan, sosialitas dalam masyarakat. Ya, ini hal yang sangat bagus sekali adalah di pondok. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi kembali ke sini bahwa seorang itu akan dapat ilmu sesuai dengan keikhlasan. Semakin dia ikhlas dalam berusaha menguasai satu ilmu, dia akan dapat ilmu itu. Tapi kalau dia tidak niat, tidak ikhlas untuk belajar ilmu tersebut, ya tidak akan dapat ilmu. Paham itu? Ya makanya saya bilang kalau untuk urusan seusia antum ini, kadangkala jadi gurunya itu harus pinter-pinter. Ya. Coba antum diajar oleh guru yang seperti masyayikh ya. Syekhnya itu hanya
misalnya ilmunya luar biasa, tetapi ya istilahnya antumnya yang tidak bisa menghormati syekhnya, gimana yang terjadi? Antum keluar dari majelis ra mudeng apa-apa. Bisa dipahami ya? Nah, kadang itu terjadi pada anak-anak usia antum sekarang ini. Antum kurang bisa ya untuk menghargai orang yang susah payah menjelaskan ilmu ke antum. Oh, begitu ya enggak? Nah, ini nanti akan antum rasakan sendiri-sendiri. Maka ikhlas dalam menuntut ilmu ini adalah awalnya. Karena nanti setelah ikhlas dalam menuntut ilmu, ada lagi nanti kewajibannya ikhlas dalam mengamalkan ilmu. Paham enggak? Antum itu loh, kalau kebiasaan sholat rawatib, kebiasaan sholat malam, itu enggak antum sendiri yang memunculkan, antum enggak ikhlas menjalaninya, bisa enggak kira-kira bertahan? Paling cuman sehari 2 hari, habis itu lali. Ya enggak? Setelah ikhlas menuntut ilmu, ikhlas mengamalkan ilmu, nomor 3-nya ikhlas mendakwahkan ilmu. Antum mungkin orang tahu dinyek, Pak Jenggot lewat, dusi lewat, wis tahu orang. Banjir. Mungkin antum nggak pernah dihina-hina seperti itu. Tapi mungkin kalau saya pernah macam-macam gitu, wis dilok-lok kayak dalam hal dakwah itu biasa aja. Ya, jadi sabar dan ikhlas ketika berdakwah itu ternyata lebih sulit terkadang daripada proses menuntut ilmu dan mengamalkannya. Bisa dipahami. Jadi ini kunci pertamanya nih, ikhlas menuntut ilmu dulu. Karena nanti akan berpengaruh ikhlas ketika mengamalkan ilmu, terus ikhlas ketika mendakwahkan ilmu. 3 ini terkait. Nah, seorang santri itu diharapkan minimalnya besok di masyarakatnya bisa memperbaiki masyarakat. Bisa dipahami ya? Baik, wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin. Dan ikhlas dalam menuntut ilmu itu pokoknya ada 4. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Yang dengannya akan terrealisasi, akan terwujud ya dengan benar niat menuntut ilmu bagi seorang penuntut ilmu jika dia benar-benar jujur dalam melaksanakannya. Al-awwal, yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi. Niat menuntut ilmu yang benar itu 4 ciri-cirinya. Yang pertama, dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Ya. Bita'rifiha 'alaiha minal ubudiyati wa iqafiha 'ala maqasidil amri wan nahyi. Dengan berusaha mengajak jiwanya ini untuk mengenal bagaimana tata cara ibadah yang benar ya, dan juga membuat dirinya itu benar di atas tuntunan-tuntunan amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi yang pertama itu dia berusaha untuk mengangkat kebodohan dari dalam dirinya ya. Antum belajar fikih sholat itu nek antum nggak niat ya ora gelem. Gurune ngomong apa itu tinggal turu tinggal cerita. Padahal ternyata di situ penting untuk menegakkan ibadah sholatnya antum. Ojo-ojo bacaan sholat masih ada yang salah. Ini kan berbahaya seperti ini. Ya enggak? Jadi kalau dia sudah merasa wah aku wis pinter kok. Alah guru kaya ngono goblok. Bahkan seperti itu hatinya ya. Menilai alah guru kaya ngono karo pakku ora enek papane no. Kepret. Waliyadzubillah. Ya seperti ini ndak mungkin antum akan dapat ilmu. Dan itu kelihatan ya. Kalau saya ya, artinya nanti suatu saat antum juga akan bisa melihat ya model-model yang memang nggak niat ya, nggak niat mengangkat kebodohan dari dalam dirinya. Jadi kita itu harus sadar kalau awalnya kita ini bodoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu keluarkan kita semuanya ini dari perut-perut ibu kita nggak tahu apa-apa. Hukum asalnya kita bodoh, nggak tahu. Maka kalau pengen benar dalam menuntut ilmu, ikhlaskan dirinya untuk mengangkat kebodohan dari dalam
dirinya. Carane ya belajar ben tahu ibadah yang benar, amar ma'ruf nahi munkar yang benar bagaimana. Lah yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi, mengangkat kebodohan dari makhluk yang lainnya, ya, dari orang lain. Bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim, ya. Dengan mengajari orang lain dan mengarahkan orang lain kepada perkara yang mengandung kebaikan dunia dan akhiratnya, ya. Jadi ciri orang ikhlas menuntut ilmu itu, kalau dia punya ilmu, dia usahakan untuk mengajari orang lain yang benar. Itu cirinya tuh, ya. Aku iso sholat. Ketika kita di rumah tahu adik kita sholatnya salah, kita benarkan. Dek, cara sholat yang benar tuh gini loh, bacaannya ini loh dek, minimalnya begitu, ya. Nanti pas pulang ada TPA, ya, ngajarin anak-anak TPA, ternyata tajwidnya salah, makhrajnya salah. Oh, antum di situ benarkan. Dek, baca itu yang benar begini loh, ada matnya begini loh. Ini cermin kalau kita ikhlas menuntut ilmu. Cermin ciri yang ketiga, ihyaul ilmi wa hifdhuhu minadh dhaya, menghidupkan. Dia menuntut ilmu dalam rangka untuk menghidupkan ilmu dan menjaga dari kebinasaan ilmu, menjaga agar ilmu itu tidak hilang. Ya, jadi dia menuntut ilmu dengan niatan dia menjaga syariat agar tetap ada dan tidak hilang. Lalu yang keempat, al-amalu bil ilmi, dia belajar ilmu itu untuk mengamalkan ilmunya. Kalau antum belajar ilmu, ratau diamalke, belajar ilmu tapi tidak pernah diamalkan, kata Imam Syafi'i, kasyajarati bila thamratin, seperti pohon tanpa buah, hambar. Belajar tahu ilmunya tidak pernah diamalkan, berarti apa? Hambar. Tahu keutamaan sholat tepat waktu, tetapi senenge di akhir waktu. Imame meh salam lagi teko, tok imame rakaat keempat lagi teko, ya. Dan yang semisalnya. Nah, fal ilmu syajaratun wal amalu thamaratun wa innama yuradul ilmu lil amali. Maka ketahuilah ilmu itu adalah seperti pohon, sedangkan amalnya itu adalah buahnya, dan yang dimaukan dari ilmu itu adalah amalan. Jadi ini antum jangan salah ya, antum nek wis berilmu itu harus diamalkan, ya. Jadi ciri-ciri ikhlas menuntut ilmu yang benar bagaimana? Ihsan. Ciri-ciri menuntut ilmu yang benar tadi, niat menuntut ilmu yang benar ada 4. Ciri-cirine piye? Yang pertama, mengikhlaskan hati. Ciri-cirine, oh, antum ning ndi mau? Ning Jakarta atau ning Bandung? Coba tak tanyain lagi, tak tes nak ora iso. Hani, ciri-ciri yang pertama apa? Nah, ini berarti lagi diomongi, nek belajar tidak ikhlas itu tidak akan dapat ilmu. Lah antum gurune bengak-bengok, ya enggak? Antum ya bayangke ning Jakarta, bayangke numpak mobil, bayangke ini, paham enggak? Diajari orang niat, harap sing ngajari sepinter apapun ya antum ora niat, begitu loh. Paham ya? Ya, jadi tolong ini, kalau pengen dapat ilmu ya sing niat, sing ikhlas, ya, paham ya? Sekali lagi kata Syekh Utsaimin ini, innama yunalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Seorang itu akan dapat ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya dalam menuntut ilmu itu. Kalau dia nggak serius, dia nggak niat menuntut ilmu itu, ya nggak akan dapat ilmu. Cerminan ikhlas dalam menuntut ilmu ada 4 tadi. Yang pertama, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang lain. Yang ketiga, menghidupkan ilmu. Yang keempat, mengamalkan
ilmu. Ya, walaqad kana salafur rahimahumullahu taala yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihimul ilma yatawarrauna aniddiaihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Dan sungguh para salaf kita rahimahumullah, mereka takut kehilangan keikhlasan dalam menuntut ilmu, sehingga mereka sangat menjaga diri dalam ungkapan-ungkapan ikhlas dalam menuntut ilmu ini. Bukan karena mereka tidak melaksanakannya dalam hatinya, bukan karena mereka tidak ikhlas, tetapi mereka khawatir kehilangan keikhlasan. Contohnya Fahisham ad-Dastawai ya, yaqulu ya, wallahi ma astati'u an aqul, demi Allah aku tidak bisa mengatakan inni dhahabtu yauman atlubul haditha uridu bihi wajhallahi azza wa jalla. Aku tidak bisa ngomong maksudnya nyeritake dia sendiri. Aku pernah suatu ketika pergi untuk mencari hadis yang aku inginkan dengannya wajah Allah. Artinya dia tidak bisa menceritakan ngetok-ngetokke kalau dia ikhlas itu dia hati-hati darinya begitu. Ya. Contoh lagi wasuilal Imamu Ahmad, hal talabtal ilma lillah. Pernah ditanya pula Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, apakah kamu menuntut ilmu itu lillahi ta'ala? Faqala lillahi aziz. Ya. Lillahi aziz, ya, Allah, untuk Allah, dan Allah adalah yang maha kuasa. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Imam Ahmad tidak menjawab iya begitu. Imam Ahmad, kamu menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah? Imam Ahmad tidak mengatakan ya, paham. Tetapi Imam Ahmad mengatakan lillahi aziz, ya. Nah, tapi ilmu itu adalah sesuatu yang dibuat aku mencintainya sehingga aku mencarinya. Paham? Imam Ahmad ditanyai, Imam Ahmad, kamu menuntut ilmu itu ikhlas gak? Beliau tidak menjawab ya begitu, enggak. Tapi beliau mengatakan ilmu itu sesuatu yang dicintai, dibuat Allah cinta, yang aku dibuat cinta kepadanya oleh Allah, maka aku berusaha mencarinya. Paham? Kalau antum ditanyain, kamu ikhlas gak begini-begini, kan tidak kelihatan ya, paham? Gak bisa jawab, ya insya Allah ikhlas. Mungkin bisa jadi mulutnya ngomong, tetapi hatinya belum tentu benar, paham? Perbuatannya belum tentu benar. Maka Imam Ahmad mencontohkan kepada kita. Nah, wayan bagi mohon maaf, wa man dhayya al ikhlasa fatahu ilmun katsirun wa khairun wafirun. Ini tolong tulis lagi nih. Dan siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, maka dia akan kehilangan ilmu yang banyak dan kebaikan yang banyak. Siapa yang tidak ikhlas begitu ya, sapa wonge sing ora gelem ikhlas, siapapun yang tidak mau ikhlas dalam menuntut ilmu, siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, dia akan kehilangan banyak ilmu dan kebaikan yang banyak. Dan sekali lagi mohon maaf, keikhlasan ini terwujud di dalam amalan. Makanya saya bisa mungkin begini, guru itu mungkin bisa menilai murid iki ikhlas belajar apa ora iki bisa. Ya enggak? Bisa merasakan anak kalau diajar sama gurunya malah tidur, berarti dia ikhlasnya tidur, bukan belajar. Anak kalau diajar ikhlasnya cerita karo sampingnya, berarti dia ikhlasnya cerita, bukan ikhlasnya belajar. Kelihatan dari pola tingkahnya itu kelihatan. Baik, maka sekali lagi, siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, ya, dia akan kehilangan ilmu dan kebaikan yang banyak. Ya. Wayan bagi liqasidi salamati ayyatafaqqada hadzal asla wa huwal ikhlas wa fi umurihi kulliha daqiqiha wa jaliliha sirriha wa alaniha. Dan setiap orang yang ingin mencari keselamatan hendaknya mengecek, memperhatikan pondasi ini, yaitu ikhlas ini dalam semua perkaranya, ya, yang detail maupun yang global, yang tersembunyi maupun yang nampak. Ya, silahkan penuntut ilmu lihat hatinya ikhlas atau enggak. Wa yahmilu ala hadza tafaqudi syiddatu mu'alajatin niyati. Dan seorang penuntut ilmu yang benar, kalau dia tahu
hatinya ada masalah, ikhlasnya belajar ada masalah, dia akan berusaha ngecek tadi. Setelah dia cek ternyata niat belajarku kok ternyata kurang benar, maka dia akan perbaiki. Dia akan berusaha untuk memperbaiki niatnya. Ya, wah aku selama ini nggak pernah menghormati Ustadz Fulan. Ya, kalau pelajarannya aku tidur. Kalau antum sadar antum salah, paham ya? Antum harus berbuat lebih baik. Oh, besok lagi kalau pelajaran Ustadz Fulan aku nggak akan tidur lagi insya Allah. Kalau pas Ustadz Fulan nerangin aku harus paham insya Allah. Kalau nggak paham aku akan tanya insya Allah. Ini cermin dari dia ikhlas untuk memperbaiki dirinya. Tapi kalau dia nggak pernah begitu, ya wis sampai sok ben ya nggak pernah berubah. Ya. Saya katakan nih ya ke anak-anak KMI, nanti kalau antum kuliah itu lebih kerasa lagi bagaimana bebasnya antum. Nah, saya pernah ya dulu kuliah tuh satu ruangan 300 orang, subhanallah. Kuwi dosane ra mungkin ngetoki siji-siji ini ra mungkin. Ya, jadi yang belakang ngono mungkin do turu do ngopo ya ora ngerti. Paham? Mungkin bisa jadi di dunia perkuliahan itu seperti itu nanti. Kalau antum ikhlasi belajar ora ketok, ya enggak pengen dapat ilmunya itu, ya enggak akan dapat. Antum mulazamah nanti, misalkan lo ya, ke Mesir atau ke Yaman. Mungkin bisa jadi satu syekh muridnya ribuan. Satu syekh ceramah muridnya ratusan. Ya antum ini mungkin hanya 150 ini. Saya masih bisa ngelihat ini. Tapi kalau 2 kali 3 kali lipatnya dan antum tidak niat untuk dapat ilmu dari syekhnya, bisa ndak antum balik ke Indonesia membawa ilmu? Ya, hanya membawa gelar nanti lulusan luar negeri dan seterusnya. Ya. Maka seperti ini harus kita deteksi dari awal. Kalau kita ini orang sering meremehkan gurunya, sering meremehkan ilmu, sering tidak memperhatikan ilmu, ayo diperbaiki. Oh ini kejelekanku, harus kita luruskan, kita arahkan, kita obati kejelekan itu semaksimal mungkin. Jangan dibiarkan. Baik, qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alastu syai'an asyadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada mengobati niatku, karena niat itu bisa berbolak-balik. Ya. Nah, bal qala Sulaiman Al-Hashimi, bahkan berkata Sulaiman Al-Hashimi, rubbama uhaditsu bi haditsin wahidin waliyaniyatun. Bisa jadi ketika aku menyampaikan satu hadis, aku memiliki satu niat. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Kalau aku nanti datang ke majelis lain menyampaikan hadis, bisa jadi pula niatku berubah. Ya, fa idzal haditsul wahid yahtaju ila niyatin. Padahal yang tak sampaikan itu sama satu hadis ya kan, tetapi membutuhkan banyak niatan. Ya artinya begini, memang memperbaiki masalah hati, memperbaiki niat, ini perkara yang sulit, ya, bukan perkara yang mudah. Nah, dan ini benar-benar akan tercermin dari perbuatan kita sehari-hari. Bisa dipahami? Ya, kalau antum tidak mau memperbaiki diri, tidak mau merubah kebiasaan-kebiasaan jeleknya, itu akan terbawa terus sampai besoknya. Ya. Dan orang kalau sudah keterlaluan ingin mencoba hal-hal yang jelek, biasanya terjerembab untuk terus berbuat jelek. Ya, maka saya katakan, ya, ayo kita berusaha untuk merubah, ya, menjadi lebih baik. Niatan-niatan jelek, ya, meremehkan, ya, kemudian tidak niat nyari ilmu dan seterusnya, ini harus kita perbaiki. Ya. Kapan waktunya? Ya sekarang. Ayo tunjukkan kalau aku itu mondok itu pengen apik, pengen baik kognitifnya, pengen baik ilmunya, pengen baik karakternya, afektifnya, pengen baik amalan sehari-harinya.
dan pengen baik psikomotoriknya, orangnya sehat luar dalam, begitu. Bisa dipahami ya? Jadi ini yang harus kita lakukan ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Atau saya balik tanya? Kesimpulan kita apa ini? 2 poin. Yang pertama, mengagungkan ilmu itu, yang pertama caranya bagaimana tadi? Membersihkan hati. Kalau siapa yang dapat ilmu, siapa yang ingin dapat ilmu, hatinya harus bersih. Karena sejauh mana kebersihan hatinya, sejauh itu pula ilmu akan masuk. Kotoran hati tadi ada 2, 1, 2. Baik. Kemudian poin kedua dari pengagungan ilmu yang harus kita lakukan adalah ikhlas. Ikhlas dalam upaya menuntut. Cerminannya ada 4. Yang pertama, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mengamalkannya. Dan ada perkataan yang sangat penting tadi dari Syekh Utsaimin, innama yunalul ilmu, dan ilmu itu akan diraih ala qadri ikhlasihi. Seorang itu akan dapat ilmu sejauh mana kadar keikhlasannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya mohon dimaafkan. Dan insya Allah jam ini istirahat ya, jam 10 insya Allah ada materi lagi dari Ustaz Rosyad hafizahullah ta'ala. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.